Kita masih kedayoan. Dayoh kita yang memang kita undang, yang akan kita ajak omong-omongan masalah pendidikan. Ini penting, soalnya yo gak sak bendino sampean iso ketemu wong tokoh sing iso ngomong pendidikan dengan betul. Dan lagi memang hal pendidikan ini saiki bener-bener sesuatu yang harus kita miliki dan pahami dan punyai. Negara asing liya wis tekan ndi lho. Jok sampai kita itu hanya karena pengen koyok tanggane, anaknya malah gak jadi wong. Jadi setan. Kita lanjutkan lagi, Pak Don. Melihat tadi penjenengan sudah menyinggung bahwa saiki sing sekolah itu pancen anaknya. Ya. Pengalaman penjenengan. Telepon iki? Telepon. Ya, telepon saya putus telepon. Oh, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, nggih. Dengan siapa, Pak? Waalaikumsalam. Bagus. Bagus. Hah? Bagus. Bagus di mana? Bagus apa bagus? Bagus. Bagus teng pundi, Gus? Bagus daerah Karimata. Oh, kampus. Oh, Karimata. Kampus. Nggih, nggih. Monggo ini kita sedang dengan Pak Doni ngomong-ngomong pendidikan, Mas Bagus. Ya, selamat sore Pak Doni. Selamat sore, Mas Bagus. Ngeten. Ini Pak, saya mau tanya ini menurut Pak Doni lebih setuju mana? Pendidikan murah tapi ternyata tidak murah gitu loh. Dan kualitasnya juga murahan. Wah. Yang kedua, pendidikannya tinggi namun berkualitas. Ya, kenapa saya tanya demikian? Karena kenyataannya memang saat ini pemerintah menggratiskan pendidikan. Namun masih mahal, kualitasnya juga di bawah negara tetangga sebelah gitu loh. Jadi pendapatnya Pak Doni gitu aja. Nggih. Matur nuwun. Sampun Mas Bagus, thank you. Mas Bagus. Kita bocah kuliah. Iya, daerah kampus Karimata. Pak Doni enggak usah saya ulang lagi nggih. Ya. Jadi itu permasalahan itu dan ini menyangkut kebijakan nih. Betul. Tapi ya enggak apa-apa, saiki duitnya oke, sekolah tapi kualitasnya gak apik-apik nemen atau sebaliknya. Mau, biyen wong tuaku ngedol sawah pirang hektar nyekolahno aku. Sawahe sapa? Ya sawah wong tuaku didol. Gawe nyekolahno aku. Kowe. Kowe wis ngedol sawah ya hasilnya jek koyo ngene iki. Aku gak niat tok. Pancen ngentek-ngentekno aku ngene. Monggo Pak Doni. Mas Bagus, pendidikan memang sesungguhnya itu mahal, bukan murah sebetulnya pendidikan itu. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 Amandemen itu sampai dicantumkan 20% anggaran dari APBN gitu ya. Jadi kalau sekarang anggaran kita 1.800 triliun kali 20% berarti 360 triliun itu sesungguhnya untuk pendidikan. Itu cukup sebetulnya untuk sebuah negara. Cuman persoalannya nggak tahu kok nggak mutu gitu ya. Itu saya bingung. Ini yang ingin ditanyakan sebetulnya. Nah, ya itu. Kok sak mau numbane duit kuwi kok cek. Tetapi kalau pendidikannya itu sesungguhnya memang mahal. Tetapi ada beberapa universitas yang murah. Contoh adalah pada waktu tahun lalu itu masuk di Universitas Indonesia itu hanya 3 tarif. Yang pertama itu 5 juta, yang kedua itu 10 juta, dan yang ketiga itu 25 juta. Nah, banyak orang yang merasa sebelum masuk itu sudah minder. Ya toh, wah ini UI mahal kira-kira. Nah, 25 juta itu hanya untuk 2 jurusan, yaitu jurusan kedokteran dan teknik. Nah, seluruh di UI itu 10 juta kecuali jurusan-jurusan yang kurang diminati, misalnya kesehatan masyarakat, kemudian mungkin sastra, itu kurang diminati, itu 5 juta loh masuknya. SPP-nya berapa? SPP-nya untuk IPS itu Rp100.000 per 6 bulan sampai 5 juta. Nah, jadi itu range-nya begitu. Kalau untuk IPA, Rp100.000 sampai 7,5 juta. Nah, siapa yang 7,5 juta dan yang 5 juta ini? Tentu orang-orang yang mampu, yang mampu itu subsidi silang. Tetapi yang tidak mampu itu bisa Rp100.000 dengan memberikan surat tagihan listrik, tagihan telepon, kemudian
beberapa persyaratan administrasi ya itu. Tetapi ada perguruan tinggi memang yang mahal. Contohnya adalah ITB. ITB itu uang masuknya saja itu 55 juta yang kemarin. Ya, itu uang masuk. Kemudian uang SPP-nya itu 2 juta sampai 3 juta per 6 bulan ya. Tetapi itu Mas Bagus memang yang terbaik mungkin ya untuk IPA dengan IPS-nya. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi yang lain? Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Unpad. Nah, ini memang dengan otonominya pendidikan. Nah, itu ya, kalau dulu sentralisasi tidak ada yang mahal untuk negeri. Tapi sekarang diberi space untuk Unpad misalnya masuk kedokteran itu sampai 75 juta. Nah, itu memang bagi yang tidak mampu itu tidak bisa sekolah memang. Kemudian mungkin di pertanian Universitas Brawijaya itu sampai 30 atau 28 juta, itu kan sudah di atas UI sebetulnya ya. Atau di Erlangga gitu, itu juga mahal. Kedokterannya kalau nggak salah 51 juta begitu ya. Nah, memang pada akhirnya kalau di dalam era reformasi sekarang ini, kalau orang yang tidak punya uang, kelihatannya tidak bisa sekolah tinggi. Sepertinya begitu. Gitu. Padahal APBN-nya itu besar, triliunan. Nah, itu tentu tugas kita untuk membenarkan ini, membetulkan kesalahan-kesalahan semacam ini, sehingga karena sebetulnya ada 3 kebutuhan mendasar warga negara itu. Pertama keamanan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga itu kesehatan. Jadi aman itu harus, sehat harus. Jadi pendidikan kalau sampai 75 juta, 100 juta, siapa yang bisa menjangkaunya? Kalau itu nyata-nyata seperti itu tidak akan mampu. Iya. Yang anu itu saya nyekolahkan Londo sampai lulus di ADI itu cuma entek bangsa 750-an tentu kayak. 750.000. Itu sudah lulus Akademi Dagelan Indonesia tahun 75, angkatan 85, Bro. Gua tepak geblake mbahmu kayak. Iya, itu kan bagus itu aku gak sedo nyelawat itu. Wisuda ya, Bu. Nggih, Pak itu biayanya nggih, Pak. Ya. Kita amati sak menika saka segi mutu dan kualitas pendidikan. Soalnya kadang memang ya, jadi begini. Dulu itu ada yang namanya RSBI. Ya. RSBI itu gini. Seharusnya dengan BOS itu bantuan operasional sekolah. Tingkat SD, SMP. Nah, itu tidak boleh memungut apapun begitu ya. Nah, tetapi sekolah ini akhirnya tidak mutu. Kenapa tidak mutu? Kesejahteraan gurunya kurang. Kira-kira begitu ya awalnya. Itu karena SDM, tergantung pada guru. Tapi yang RSBI itu bagaimana? Bagus, karena dia itu uang masuknya bayar mahal 5 juta kalau SMP gitu ya. Kalau di SMA itu sampai 10 juta, kemudian sekolahnya dikasih AC, dikasih komputer, gurunya itu bisa ditambahi rata-rata di Jakarta itu dapat 5,5 juta gaji pokok dari guru RSBI. Nah, tentu dengan itu lebih mutu. Sementara yang dikelola tidak RSBI ini, tadi gurunya disuruh ngajar full, tidak boleh ngapa-ngapain, tapi gajinya kecil. Tetap. Nah, kalau menurut hemat saya, cerminan sebuah bangsa itu adalah pandainya warga negara. Sehingga negara harus yang pertama diperhatikan, gaji guru itu harus benar seperti gaji guru gajinya pengusaha. Kalau menurut saya itu harus penting, karena anak-anak itu yang sebetulnya dididik begitu. Loh ya, itu tidak main-main. Nah, kemudian guru-guru ini harus betul-betul disekolahkan dengan baik. Dengan cara apa? Sertifikasi kemarin itu kan dia untuk ngejar tadi uang sertifikasi. Terus sekolah gipok-gipok lah kira-kira begitu ya, sekolah agar dapat sertifikasi. Ya toh, sesungguhnya tidak itu. Kalau saya lebih baik pemerintah itu memberikan gaji yang baik dan guru yang pandai betul-betul disekolahkan yang pandai. Nah, baru dia akan melahirkan murid-murid yang pandai. Ya karena apa? Mungkin itu tidak sangat mungkin 360 triliun loh
anggaran pendidikan itu. Itu lek betul-betul diempakno di pendidikan. Oh, iya. Pengamatan panjenengan sudah cukup. Oh gitu ya. cukup, Lebih dari sangat cukup, ya. cukup, apalagi pendidikan dasar. Jadi yang dimaksud oleh pemerintah itu gratis itu hanya SPP.